Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah hamdalah 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya, sehingga tepat pada hari ini kita bisa memperingati Hari Santri Nasional yang selalu diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober. Pada kesempatan kali ini merupakan peringatan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 ini, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beristiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah dengan lancar tanpa hambatan, dan tentunya bagi anak-anak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, dan tentunya kita bisa mengenal Islam begitu indah. Dan semoga kita juga senantiasa bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, tepat pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 ini merupakan peringatan Hari Santri Nasional, di mana keadaan yang sangat berbeda. Kita mulai bulan Maret, kita tidak boleh untuk berkerumun, selalu menjaga kesehatan. Pemerintah selalu memperhatikan kita demi keberlangsungan hidup kita dan kehidupan sehari-hari, supaya tidak tertular dengan COVID-19. Dengan tanggal 22 Oktober, kita mengingat kembali pada tahun 1945. Kita tahu bahwasanya Indonesia merdeka dengan ditandai diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan itu juga tanggal 17 Ramadan, dan bertepatan lagi yaitu pada hari Jumat. Anak-anakku semuanya, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian 2 bulan setelahnya, yaitu pada bulan Oktober, tentara sekutu Nika dan Afnei ingin menyerang Indonesia kembali, yaitu tentara Belanda dan Jepang. Kita tahu bahwasanya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad atau 350 tahun, dengan kekejaman, kejahatan yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka dari itu, di tengah keprihatinan seperti itu, Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia resah dan prihatin dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian beliau curhat kepada ulama besar Indonesia yang merupakan pendiri daripada Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang,
yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan tepat pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan tindakan tegas dengan membuat yang namanya resolusi jihad, di mana isi daripada resolusi jihad adalah seruan kepada seluruh para santri, kepada para ulama yang ada di Jawa dan juga yang ada di Madura untuk berjihad fisabilillah, yaitu dengan cara melawan kolonial Belanda dan juga Jepang yang ingin menjajah kembali Indonesia. Maka dari itu, dengan dinyatakannya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945, para santri bersemangat, para ulama bersemangat, para kiai bersemangat untuk melawan Belanda dengan caranya masing-masing. Dan alhamdulillah pada puncaknya juga setelah itu pada tanggal 10 November 1945 yang sekarang diperingati dengan Hari Pahlawan, pecahlah peperangan itu dan dimenangkan oleh warga negara Republik Indonesia. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, itulah mengapa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional, karena peran penting dari ulama dan kiai serta santri dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di peringatan Hari Santri ini di tahun 2020 sangat spesial juga di tanggal itu, karena pada saat itu santri merasakan kebesarannya. Kita tahu santri itu adalah siswa atau murid atau orang yang telah mencari ilmu agama di pondok pesantren. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, pondok pesantren itu berdiri atas 5 dasar. Yang pertama harus ada adalah kiai atau ulama. Kiai dan ulama merupakan pengasuh, pembimbing, pengajar ilmu-ilmu agama yang ada di pondok pesantren. Dan yang kedua adalah santri. Santri adalah orang atau anak atau siswa yang telah mencari ilmu agama di pondok pesantren. Santri banyak macamnya. Ada santri kalong, di mana santri kalong itu adalah santri ketika sudah selesai menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren itu, dia akan mencari pondok lain untuk mencari ilmu agama. Ada yang santri mukim yang tetap pada pondok pesantren tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah pondok. Pondok kalau secara bahasa artinya adalah tempat istirahat, bisa dikatakan surau. Terus kemudian yang keempat itu adalah masjid atau mushola. Masjid atau mushola sangat berperan penting di dalam pondok pesantren, karena sebuah tempat untuk beribadah, selain itu adalah tempat untuk mencari ilmu. Jadi terpusat ketika kiai mengaji, kemudian kiai memberikan ilmu, mengajar kepada para santri, itu biasanya berada di masjid di lingkungan pondok pesantren. Dan yang terakhir dari komponen dasar di pondok pesantren adalah kitab salaf. Kitab-kitab ini merupakan pegangan para santri untuk mencari ilmu. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, kita sebagai siswa yang sekolah belum mondok atau bahkan tidak mondok, apa yang dapat kita ambil hikmah dari peringatan Hari Santri ini? Dengan peringatan Hari Santri ini tentunya sisi perjuangan, meskipun kita berjuang tidak melawan daripada penjajahan, kita di sini berjuang untuk mengisi kemerdekaan.
Jadi dengan cara selalu belajar dengan tekun untuk membangun generasi bangsa yang hebat, yang nantinya kalianlah yang nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Dan yang kedua, yaitu dengan para santri, kita tahu bahwasannya santri merupakan mendapatkan perhatian khusus oleh warga masyarakat ketika mereka sudah selesai dari pondok pesantren. Kita tahu selalu ketika anak santri pulang dengan pakaian yang rapi, kemudian tidak bertutur kata yang kotor, artinya bertutur kata dengan sopan. Akhlaknya pun bisa dicerminkan menjadi akhlak yang baik. Maka dari itu, dari sisi-sisi itulah, meskipun kita bukan merupakan santri yang ada di pondok pesantren, minimal kita sebagai pelajar yang bisa mengikuti daripada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh para santri, yaitu akhlak-akhlak yang baik. Sesungguhnya di zaman modern ini serba digital, serba media sosial, apapun kita lihat tanpa meninggalkan dari media sosial itu, yaitu ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp. Kita sangat sulit menyaring kebudayaan-kebudayaan dari luar. Manakah kebudayaan yang baik untuk kita, manakah kebudayaan yang tidak baik untuk kita. Maka dari itu di zaman ini tetaplah kita harus mengidolakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita selalu ikuti apa yang menjadi tingkah laku beliau, tutur kata beliau, ketetapan beliau. Sesuai dengan surah Al-Qalam ayat keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang agung. Allah menyatakan di dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Nabi Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah yang mempunyai akhlak yang baik. Maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu bisa meneladani beliau dalam berakhlak. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, itulah sekelumit sambutan di hari santri ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadikan semangat kita untuk berperilaku lebih baik, untuk berperilaku untuk mengisi perjuangan yang telah direbut oleh para santri dan ulama dari Belanda dan dari Jepang yang telah menjajah negeri kita pada tahun itu. Anak-anakku semuanya, semoga di hari santri ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersemangat dan tentunya bahagia dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekian, mohon maaf, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.